Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Muhammad Zaki. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. NPM saya 213101069 dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia yang berjudul pentingnya peranan tata ruang perkantoran. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Yani Isnaniah, SPD MPD. Tata ruang perkantoran. Yang pertama, latar belakang. Di dalam dunia administrasi bisnis, kita sudah tidak asing lagi dengan tata ruang perkantoran yang ada di kantor-kantor yang ada di sekitar kita. Tata ruang yang ada di kantor ada berbagai macam variasi yang ada dan saling berhubungan, serta berhubungan dalam proses menunjang kerja. Kondisi tata ruang kantor dapat mempengaruhi hasil kerja karyawan di suatu perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak terhadap perusahaan tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud tata ruang kantor? Apa asas, prinsip, dan bentuk dari tata ruang kantor? Manfaat mengharuskan suatu perubahan atau perpindahan suatu tata ruang kantor. Yang pertama ada pengertian tata ruang kantor. Kantor merupakan tempat atau suatu lingkungan yang menjadi tempat organisasi untuk beraktivitas dalam mencapai tujuannya. Suatu gedung atau bangunan yang disebut kantor sangat identik dengan yang namanya ruang kerja atau ruang perkantoran, karena di area situlah segala kegiatan administrasi perkantoran diadakan. Kantor dapat diartikan sebagai ruangan yang di dalamnya digunakan untuk aktivitas organisasi. Tidak mengherankan bahwasanya setiap kantor mempunyai tata ruang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada juga definisi tata ruang kantor oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Dr. Andes Delianggi mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Lalu ada Haryadi. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Lalu selanjutnya ada asas prinsip tata ruang kantor. Ada beberapa asas-asas prinsip tata ruang kantor yang ada. Dan di sini saya menyebutkan ada 6 asas prinsip tata ruang kantor. Yang pertama ada asas mengenai jarak terpendek. Asas jarak terpendek dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus, yaitu suatu tata ruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek mungkin. Dalam hal ini, garis lurus antara dua titik adalah jarak yang terpendek dalam menyusun tempat kerja dan menempatkan alat-alat. Yang kedua ada asas mengenai rangkaian kerja. Tata ruang yang baik adalah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas mengenai jarak terpendek. Lalu ada asas mengenai penggunaan segenap ruangan. Tata ruang yang baik adalah yang mempergunakan sepenuh semua ruangan yang ada. Ruang itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja atau ruang datar, melainkan juga vertikal ke atas maupun ke bawah. Jadi sedapat mungkin tidak ada ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Lalu asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik adalah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau sulit atau tidak memakan biaya yang besar. Lalu ada asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan harus mengintegrasikan kegiatan antar dan inter bagian yang ada dalam organisasi. Yang terakhir ada asas keamanan dan kepuasan kerja bagi pegawai. Tata ruang dan peralatan kantor harus memberikan suatu kenyamanan, kepuasan, serta keamanan pegawai. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Prinsip tata ruang kantor yang pertama ada pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus. Yang kedua ada tidak permanen. Yang ketiga mengondisikan arus kerja agar bergerak dalam bentuk garis lurus. Yang keempat ada bagian-bagian dan seksi-seksi yang memiliki fungsi-fungsi yang sama dan berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan. Yang kelima ada pegawai maupun divisi yang berhubungan dengan publik harus ditempatkan dengan berdekatan dengan pintu masuk kantor. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama ada bentuk tata ruang terbuka. Tata ruang kantor
terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka hingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Keunggulannya salah satunya adalah memudahkan layout ruangan tanpa perlu biaya yang tinggi, dan salah satu kekurangannya yaitu sulit melakukan pekerjaan yang bersifat rahasia. Lalu selanjutnya ada tata ruang tertutup. Tata ruang kantor tertutup merupakan suatu tata ruang yang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu terbuka dan tertutup. Ada satu kelebihannya, yaitu kepentingan, kerahasiaan, dan keamanan suatu dokumen terjaga dengan baik. Lalu kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang besar untuk memisahkan ruangan, lebih banyak alat komunikasi, penerangan, ventilasi, peralatan kantor, dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada tata ruang berpanorama. Tata ruang berpanorama adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan yang lainnya. Bentuk ruangan kantor ini mengusahakan agar lingkungan ruangan perkantoran tampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Lalu ada salah satu kelebihannya, yaitu suasana kerja dalam kantor lebih nyaman sehingga para pegawai lebih betah dalam kantor. Dan juga ada kekurangannya juga, yaitu yang pertama adalah membutuhkan biaya yang besar untuk mendesain dan membuat dekorasinya. Lalu yang terakhir ada tata ruang gabungan. Tata ruang gabungan merupakan gabungan antara tata ruang kantor tertutup, bersekat, terbuka, dan atau tata ruang kantor berpanorama. Lalu salah satu kelebihannya adalah dapat menjaga privasi ruang kerja direktur atau manajer, menjaga wibawa pimpinan, maka butuh satu ruangan kerja tertutup. Lalu kekurangan, yang pertama ada kantor menjadi tidak rapi karena komposisi ruangannya yang berbeda. Yang kedua, pegawai yang dijadikan satu tempat akan membuat gaduh. Lalu selanjutnya ada manfaat perubahan tata ruang kantor. Ada beberapa manfaat yang saya jelaskan di sini, yaitu salah satunya yang pertama adalah mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan bolak-balik yang seharusnya tidak perlu. Lalu yang kedua ada menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian tertentu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tata ruang kantor adalah suatu sistem atau struktur yang mengatur tentang bagaimana penyusunan perabotan, alat-alat, dan semua kebutuhan kantor secara efisien dan efektif. Dengan memperhatikan ukuran dan bentuk ruang kantor guna tercipta ruangan kantor yang baik dan produktif agar memperlancar jalannya suatu pekerjaan kantor, menambah semangat para pegawai dan mempermudah pengawasan, serta memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.